Shalom. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali di dalam program Bible Study online CK7, di mana kita setiap hari dari Senin sampai Jumat kita diperlengkapi dengan firman Allah supaya kehidupan kita betul-betul diarahkan Tuhan, dipenuhi dengan rencana Tuhan, dan semua itu digenapi dalam hidup kita. Kepada orang yang taat dan setia melakukan firman Allah, maka Tuhan berjanji akan menjadi penolong, penuntun, pembimbing buat kehidupan kita semuanya. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari Ulangan pasal yang ketiga. Ulangan pasal yang ketiga. Isinya seperti apa dan kita bisa memetik manfaat apa supaya kita mendapatkan hal yang maksimal dari pembelajaran pada malam hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, kita hampiri Tuhan, kita minta urapan dan anugerah Allah supaya kita betul-betul mengerti seluruh isi hati Tuhan lewat firman Tuhan pada hari ini. Kita datang kepada Dia, kita sembah Dia, saudara. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami letakkan hidup kami ke dalam tangan-Mu yang kuat itu. Masa depan kami, seluruh cita-cita kami, pengharapan kami di dalam-Mu Tuhan. Urala raba shekira la raba yara la raba yara ira la raba yara 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 la raba raba hina la raba shekira la raba yara la raba yara. Ini kami Tuhan, ini kami Yesus. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Amin Tuhan. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Haleluya. Haleluya. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku
Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku, Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku, Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku, Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku, Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku, Yesus, sungguh ku percaya. Haleluya. Kami percaya kepadamu. Engkau Allah yang tahu segala jalan-jalanku. Engkau Allah yang mengerti segala jalan-jalanku. Kau yang tetapkan, Kau yang tetapkan Tuhan. Haleluya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Yes Lord, benar Tuhan, Kau Allah yang lebih tahu segala-galanya. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku
percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Ini iman kami Tuhan, sebagai anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau. Kami menaruh harapan, kami menaruh cita-cita di dalam tangan-Mu yang kuat itu. Dan lebih daripada itu, Engkau yang lebih tahu jalan di depan kami. Engkau yang lebih mengerti cara-cara untuk menolong dan menopang kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Terima kasih untuk pengurapan-Mu. Supaya kami dimampukan dan mengerti untuk seluruh firman, titah-titah-Mu, hukum-hukum-Mu, sehingga kami berjalan di dalamnya. Dan itu pasti akan mendatangkan berkat bagi kami. Urapi kami Tuhan untuk melanjutkan pembelajaran ini. Roh Kudus, bekerjalah dengan leluasa. Urapi hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Ulangan pasal yang ketiga. Di dalam Ulangan pasal yang ketiga ini kita akan mengerti akan setiap keputusan Allah, di mana nanti bangsa Israel mulai menempati tempat walaupun ada di sebelah timur Sungai Yordan, karena sesungguhnya nanti semua akan dibawa ke sebelah barat Sungai Yordan. Tetapi bahkan sejak di wilayah timur Sungai Yordan pun bangsa Israel sudah mendapatkan tempat, khususnya kepada 3 suku. Nah, 3 suku itu siapa? Nanti akan kita baca dan kita pelajari. Di samping sebuah kegembiraan untuk pencapaian masuk tanah perjanjian, tetapi ada satu hal yang sedikit membuat kesedihan terjadi, saudara. Kenapa? Karena ternyata cita-cita, pengharapan, kerinduan Musa untuk masuk ke tanah perjanjian itu ditolak oleh Tuhan. Nah, mengapa sekelas Musa tidak boleh memasuki tanah perjanjian? Walaupun memang sudah dikisahkan di kitab Keluaran, tapi di kitab Keluaran ini, ulangan ini diulang kembali supaya dimengerti oleh generasi kedua bangsa Israel yang akan masuk ke tanah perjanjian. Nah, oleh sebab itu, mari kita akan baca mulai dari ayatnya yang ke-12, saudara. Ayat 12 ya. Ayat 1 sampai 11 itu tentang peperangan melawan Og dan orang Basan atau Raja Basan. Ya, itu kita skip saja. Kita akan masuk ke riwayat penyerahan daerah sebelah timur Sungai Yordan. Setelah melawan Og dan Raja Basan ini, ya, dimenangkan oleh bangsa Israel, lalu mereka diizinkan Tuhan menempati wilayah-wilayah yang disepakati oleh mereka. Suku-suku mana yang boleh tinggal di situ?
Tapi nanti juga akan menyeberang sungai Yordan dan akan menempati tempat yang Tuhan janjikan yang penuh dengan susu dan madu itu. Ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-20, saudara. Ayat 12 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Riwayat penyerahan daerah sebelah timur sungai Yordan. Adapun negeri itu telah kita duduki pada waktu itu. Jadi ini Musa menceritakan kembali kepada generasi kedua. Mulai dari Arur yang di tepi sungai Arnon, beserta setengah dari pegunungan Gilead. Dengan kota-kotanya, aku berikan kepada orang Ruben dan orang Gad. Jadi suku Ruben dan suku Gad itu dapat di sebelah timur sungai Yordan. Dan yang masih tinggal dari Gilead beserta seluruh Basan, kerajaan Og, yakni seluruh wilayah Argob, aku berikan kepada suku Manase yang setengah itu. Jadi suku Manase yang setengah mendapatkan bagian di sebelah timur sungai Yordan, nanti yang setengah mendapatkan bagian di sebelah barat sungai Yordan. Jadi yang dapat di sebelah timur sungai Yordan itu 2,5 suku. Ya, 2,5 suku. Yakni anak Manasye mengambil seluruh wilayah Argob sampai daerah orang Gesur dan orang Maaka. Dan menamai daerah itu yakni Basan menurut namanya sendiri. Hawot Yair sampai sekarang. Kepada Mahir kuberikan Gilead. Kepada orang Ruben dan kepada orang Gad kuberikan sebagian dari Gilead. Sebelah sini sampai sungai Arnon. Yakni setengah dari sungai itu dengan daerah pinggirnya. Dan sebelah sana sampai sungai Yabok, batas daerah bagi Amon. Selanjutnya, Araba Yordan dan sungai Yordan dengan daerah pinggirnya, mulai dari Kineret sampai ke Laut Araba, yakni Laut Asin di kaki lereng Gunung Pisga ke arah timur. 18. Pada waktu itu, aku memerintahkan kepadamu demikian. Tuhan Allahmu telah memberikan negeri ini kepadamu untuk dimiliki. Namun kamu, yakni semua orang yang gagah perkasa, harus menyeberang dengan bersenjata di depan saudara-saudaramu orang Israel. Hanya istri dan anak-anakmu serta ternak-ternakmu, aku tahu ada banyak ternak padamu, boleh tinggal di kota-kota yang telah kuberikan kepadamu. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepadamu. Dan mereka pun memiliki negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepada mereka di seberang sungai Yordan. Sesudah itu, bolehlah kamu pulang masing-masing ke tanah miliknya yang telah kuberikan kepadamu. Nah saudara, seperti yang saya jelaskan tadi, setelah wilayah-wilayah dari Sihon dan Og ya, dikalahkan, ya, maka bangsa Israel mulai membagi-bagi tanah atau wilayah tersebut. Dilakukanlah wilayah-wilayah dibagi-bagi. Nah, di antara 2 suku, yaitu suku Ruben dan Gad, itu mendapatkan bagian-bagiannya penuh. Namun suku Manasye dibagi 2. Yang setengah mendapatkan sebelah timur, seperti saya katakan tadi, tapi setengah lagi sebelah barat sungai Yordan. Sekalipun kedua setengah suku ini sudah mendapatkan bagian di daerah timur sungai Yordan, Musa pada waktu itu mengingatkan begini, dari 2,5 suku, kamu harus pilih orang yang gagah perkasa. Untuk apa? Untuk membantu ya suku-suku lain yang belum mendapatkan bagiannya. Untuk menolong dan ikut berperang merebut wilayah tanah perjanjian di sebelah barat sungai Yordan. Hanya istri, anak-anak, dan ternak-ternakmu kau tinggalkan, gak apa-apa, di sebelah timur sungai Yordan. Tetapi kalian harus ikut serta merebut tanah perjanjian. Membebaskan tanah perjanjian dari pendudukan bangsa-bangsa yang mendudukinya. Karena itulah Israel harus bersatu. Ya. Dan syarat ini harus dipenuhi. Agar apa?
agar mereka diizinkan oleh Musa, khususnya oleh Tuhan, tinggal di sebelah timur sungai Yordan. Itu kalau kita baca di ayat 18 sampai 20 tadi. Semua yang gagah, semua yang bisa berperang harus ikut. Karena apa? Satu, mendapatkan kemuliaan. Semuanya akan merasakan kemuliaan. Nah setelah itu saudara, Musa berpesan kepada Yosua. Memberikan semangat kepadanya. Agar jangan takut untuk maju berperang. Sebab apa? Yosua sudah melihat pekerjaan Allah dengan matanya sendiri. Tidak ada keraguan. Tidak ada ketakutan, kegentaran kepada bangsa-bangsa lain. Maka Musa, ayat 21 nih ya saudara, dan ayat 22 dikatakan, kepada Yosua, kuperintahkan pada waktu itu demikian. Matamu sendirilah yang melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap kedua raja itu. Demikianlah akan dilakukan Tuhan terhadap segala kerajaan di mana engkau pergi. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu. Jadi kalau kita baca sepenggal wilayah yang direbut oleh bangsa Israel, saudara, itu karena kemenangan yang dicapai atas pertolongan Tuhan. Tadi Raja Og sudah dikalahkan. Yosua melihat sendiri bagaimana kekuatan tempur Israel sebenarnya tidak sepadan dengan kekuatan Raja Og. Gitu. Tapi mengapa Tuhan izinkan? Mengapa Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel? Supaya Yosua bersama dengan pasukan-pasukan yang lain melihat dengan matanya sendiri. Ini loh pekerjaan Tuhan. Ini loh cara Tuhan mengalahkan musuh-musuhmu. Selama engkau taat, takut kepada Tuhan, gentar kepada namanya, menghormati dia, dan menaruh harapan kepercayaan imanmu kepada Tuhan, maka Tuhanlah akan berperang melawan musuh-musuh kita. Itulah sebabnya Musa menceritakan kepada generasi kedua, aku sudah perintahkan kepada Yosua. Dan kalau Yosua melakukannya, aku juga berharap kamu juga punya iman seperti Yosua. Punya tindakan penuh keberanian seperti Yosua. Karena Tuhan yang berperang buat kita semuanya. Ini maksudnya saudara. Disinilah Musa sekali lagi dalam pidato perpisahannya. Dia memberikan sebuah gambaran dan pemaparan. Kisah yang pernah terjadi di kitab Keluaran. Diceritakan kembali kepada generasi kedua. Supaya mereka tahu dan percaya. Bahwa Allah Israel yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub bapa leluhur mereka. Dialah yang memberikan tanah perjanjian sesuai dengan janji yang diberikan kepada Abraham pada waktu itu. Saudara lihat sekarang. Pelajaran pertama yang dapat kita petik dari ini saudara. Sekali Allah berjanji, dia pasti akan genapi. Manusianya boleh berganti. Generasi pertama boleh tidak ada. Tapi generasi berikutnya, yang kedua, merasakan, menikmati, dan mendapatkan penggenapan janji itu. Dari sini kita bisa percaya kepada Allah yang sekali berjanji, dia pasti menggenapinya. Betapa bahagianya saudara dan saya. Betapa bersukacitanya saudara dan saya memiliki Allah yang tidak pernah ingkar janji. Kita bersyukur punya Tuhan yang seperti itu. Dia bukan hanya membuka jalan untuk kita. Seperti yang kita nyanyikan tadi. Dia bukan hanya menolong kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Itu bagian terkecilnya. Tapi bagian terbesarnya adalah rancangan Allah. Rencana Allah itu terjadi dalam hidupan kita. Baik secara pribadi. Janji Allah kepada pribadi lepas pribadi apa? Tapi juga secara bangsa, secara korporat. Kalau sekarang ini gereja Tuhan dituntun, disertai, diberikan penggenapan janji. Oleh sebab itu iman kita kepada Tuhan,
iman kita kepada Yesus diharapkan oleh Tuhan jangan sampai hilang. Jangan sampai kita kehilangan pegangan iman itu. Sampai Musa mengingatkan kepada Yosua, matamu sendiri melihat ya Yosua, bagaimana Tuhan bekerja buat kita. Oleh sebab itu, jangan takut. Jadi pelajaran pertama yang dapat kita petik dari Ulangan pasal yang ketiga ini, jangan takut. Sebesar apapun masalah di depan kita, sehebat apapun tantangan hidup ini, sekuat apapun musuh-musuh kita, kalau kita ikuti firman Allah, Tuhan bilang, jangan takut. Allah yang sanggup membuat kita menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kerajaan yang dikuasai oleh Og itu, saudara, Raja Basan itu, mampu ditaklukkan, yang notabene kalah Israel. Menurut persenjataan, jumlahnya pasukan, ya, pengalaman perang, Israel harusnya kalah. Tapi nyatanya, Allah memberikan kemenangan buat mereka. Sampai penandasan Musa kepada Yosua tadi. Engkau sudah menyaksikan dengan matamu sendiri bagaimana pekerjaan Allah yang luar biasa itu. Demikian pula saudara dan saya. Kalau dulu Allah sanggup melakukannya bagi bangsa Israel sebelum mereka menduduki wilayah timur Sungai Yordan. Allah yang sama, yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, yang dipercayai oleh Musa dan Yosua. Dan sekarang Allah menyatakan diri lewat Tuhan Yesus Kristus. Itu jugalah yang harus kita pegang janji-janjinya lewat iman yang kuat. Oleh sebab itu, sekali lagi, jangan takut. Bersama dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala sesuatu. Nah, ada suatu pernyataan yang luar biasa, saudara, yang mendasari supaya kita jangan takut. Ada sebuah kalimat yang membuat kita tidak takut. Kalimat apa itu? Mari kita lihat di ayat yang ke-22. Ayat 22, saudara. Janganlah takut kepada mereka, kepada Og Raja Basan, kalau itu zaman Musa menceritakan ini, atau kepada masalah-masalah di depan kita, problem-problem hidup, pergumulan kita. Jangan takut kepada mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang untukmu. Ini harus digarisbawahi, saudara. Sebab karena kita percaya kepada Allah, Dia yang merancang, Dia yang menentukan, Dia juga yang memberikan jalan keluar buat kita semuanya. Maka Dialah sebenarnya yang berperang buat kita. Yosua dan pasukannya itu hanya melangkah, bertindak. Allah sudah membuka jalan. Allah butuh respon manusia untuk mempercayai Dia dan bertindak sesuai dengan firman-Nya. Kalau itu dilakukan dengan segenap hati, maka sesungguhnya kemenangan itu sudah diraih, saudara. Setiap kali bangsa Israel berhadapan dengan lawan-lawannya yang kuat, yang di atas kertas tidak mungkin dikalahkan, selalu mendapatkan kemenangan. Kenapa? Karena sesungguhnya dasarnya ini, Dialah Tuhan Allahmu yang berperang kepadamu. Hanya dengan memandang kepada Allah dan percaya kepadanya, maka bangsa Israel memperoleh kemenangan demi kemenangan. Nanti ya saudara, bagaimana peperangan Yosua merebut tanah perjanjian, menduduki dan memiliki secara sah, nanti akan kita kupas di dalam kitab Yosua. Bagaimana mereka mendapatkan tantangan yang kuat. Sulit untuk dikalahkan kalau hitung-hitungan manusia. Tapi mengapa mereka mendapatkan kemenangan? Karena sungguhnya dasarnya ini, saudara. Sudah diingatkan kepada bangsa Israel. Kalau Tuhan Allahnya, Allah Israel itu, Dialah yang berperang untuk mereka.
Tuhan yang sama berperang untuk saudara dan saya. Jadi perintah untuk tidak takut itu bukan tanpa dasar. Perintah untuk tidak takut itu bukan tanpa alasan. Sebab dasarnya untuk tidak takut, alasan untuk tidak takut adalah karena Allah berperang untuk kita semuanya. Apabila kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, apabila kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, lalu kita percaya dengan iman dan bertindak dengan iman percaya kita, maka apa yang menjadi cita-cita kita, pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Bagi Tuhan, tidak ada orang atau kerajaan yang terlalu kuat yang tidak mampu dikalahkan. Israel hanya mengambil keputusan Tuhan itu. Israel hanya mengambil, percaya, ya, bertindak sesuai dengan keputusan Tuhan. Selebihnya Tuhan yang berperang, saudara. Nah, metode seperti ini harus terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kita sebenarnya tinggal mengambil hasilnya. Ya berperang sih berperang, tapi bukankah jaminan kemenangan sudah diberikan? Itu istilahnya tinggal mengambil hasilnya. Seperti bangsa Israel waktu apa? Waktu berjalan di laut Teberau. Kan tinggal melangkah, Allah sudah menyibakkan. Ketika Tuhan memberikan makanan setiap pagi, mana? Tuhan sudah menurunkan, Israel tinggal memungutnya. Ketika bangsa Israel minta air, Israel tinggal mengambil karena Allah sudah menetapkan dari situlah nanti dari gunung batu itu akan keluar air. Demikian pula dengan musuh-musuh. Sudah dikalahkan, engkau tinggal melangkah. Bahkan dikatakan ya saudara, di ayat yang ke-5 dan 7 itu dikatakan apa? Israel hanya mengambil hewan sebagai jarahan untuk mereka. Coba bayangkan itu. Setelah dikalahkan, maka jarahannya luar biasa. Nah ini bagian yang pertama saudara. Jangan takut. Sebab Allah berperang untuk kita semuanya. Bagian yang kedua atau yang terakhir saudara. Ini bagian yang sedikit sebenarnya membuat Musa itu sedihnya luar biasa. Mengapa? Karena dia ditolak oleh Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Musa sambil bercerita ini, saya bisa membayangkan bagaimana haru birunya hatinya saudara. Bagaimana, perasaan-perasaan yang menyelimuti jiwanya. Dengan harapan penuh, dengan cita-cita yang setinggi langit. Aku dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan itu sudah terjadi. Bagaimana Tuhan lewat aku memelihara jutaan manusia Israel di padang gurun. Aku mengalaminya. Mujizat-mujizat aku melihat dengan mataku sendiri. Tapi hanya untuk masuk ke tanah perjanjian yang aku idam-idamkan, Allah tidak mengizinkan. Nah mari kita lihat saudara. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Ayat 23. Demikian firman Tuhan. Musa tidak diperkenankan memasuki tanah Kanaan. Juga pada waktu itu aku mohon kasih karunia kepada Tuhan demikian. Ya Tuhan Allah, Engkau telah memulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan. Tanah pegunungan yang baik itu dan gunung Libanon. Tapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidak mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi berbicara perkara ini kepada aku. Naiklah ke puncak gunung Pisgah dan layangkanlah pandanganmu ke barat, ke utara, ke selatan dan ke timur. Dan lihatlah baik-baik, sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Dan berilah perintah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatinya,
Sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini. Dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu. Demikianlah kita tinggal di lembah di tentangan Baat Peor. Sudah bisa lihat? Tadi Musa memberikan sebuah penjelasan kepada bangsa Israel generasi kedua. Aku pernah memohon belas kasihan Tuhan. Pengen sekali masuk ke tanah yang penuh dengan susu dan madu itu. Tanahnya yang baik. Ya, yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang buah dan luar biasa. Tetapi karena kesalahanku dan karena engkau juga yang membuat aku gusar. Karena apa? Lewat perkataan Musa, kegusaran Musa itu membuat dia dihukum Tuhan. Gak boleh masuk tanah perjanjian. Waktu kapan, saudara? Waktu Tuhan perintahkan, berkatalah kepada bukit batu itu supaya mengeluarkan air. Tapi ternyata apa? Musa dengan kalap, teledo dengan kata-katanya mengatai bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk. Maka Tuhan menghukum Musa. Saudara tahu? Sekelas Musa. Kalau memang tidak melakukan perintah-perintah Tuhan, bisa loh tidak masuk tanah perjanjian. Saudara, saya kasih tahu dulu ya. Musa bukannya tidak masuk surga. Saya yakin, saudara. Saya yakin dengan iman saya. Musa masuk surga. Alkitab yang membuktikan pada peristiwa transfigurasi. Yesus, Musa dan Elia itu turun ke gunung transfigurasi. Itu orang-orang atau jiwa-jiwa yang dari surga, termasuk Yesus. Tetapi pada peristiwa ini Musa tidak masuk ke tanah perjanjian secara physically karena ketidaktaatnya. Nah, pelajaran yang kedua adalah begini. Siapapun kita di mata Tuhan, baik para nabinya, baik para rasulnya, baik jemaat-jemaat Tuhan, kalau tidak taat dan setia, tidak akan mendapat bagian berkat yang Tuhan janjikan. Itu saja. Oleh sebab itu, siapapun kita yang disebut sebagai anak-anak Allah, kita diminta oleh Tuhan untuk taat, setia, dan ikuti apa kata Tuhan. Ya, seketika Musa sangat sedih, saudara. Saya bisa membayangkan itu. Hanya di puncak gunung Pisga, itu yang dipercaya sebagai gunung Nebo. Dia melihat ke utara, selatan, barat, timur, tanah yang penuh dengan susu dan madu itu. Kalau saudara ke Yordania, saudara akan diajak ke situ. Ke puncak gunung Nebo itu. Melihat mana tanah perjanjian. Sudah kelihatan, saudara. Musa tidak pernah menunjukkan. Karena dia mati di situ dan dikuburkan oleh Tuhan. Di satu sisi, Allah tidak pandang bulu. Mau orang yang berjasa, mau orang yang sudah melakukan tindakan-tindakan spektakuler lewat mujizat, tapi kalau dia tidak taat, dia tidak akan mendapat bagian. Nah, dari satu sisi, apakah ini tragedi, saudara? Saya mau katakan, ini bukan tragedi bagi Musa. Justru ini peringatan buat bangsa Israel. Kehendak Tuhan tidak pernah merupakan tragedi. Keputusan Tuhan tidak pernah merupakan tragedi. Sebab inilah yang terbaik bagi manusia, bagi umat pilihannya. Tuhan hanya ingin memberikan sebuah pelajaran kepada bangsa Israel generasi kedua. Kalau engkau tidak taat seperti nenek moyangmu, dan kalau engkau tidak taat seperti Musa sekalipun, engkau tidak akan pernah masuk ke tanah perjanjian. Jadi sebenarnya Musa ini dipakai Tuhan sebagai alat peraga supaya bangsa Israel tetap taat dan setia. Kalau dulu Musa jadikan alat peraga bagi bangsa Israel, sekarang Musa dijadikan alat peraga buat kita semuanya. Jangan sampai kita salah di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa masuk ke tanah perjanjian. Oleh sebab itu, saudara, keputusan Allah ini mutlak. Tidak bisa diganggu-gugat. Makanya dalam doa kita sering berdoa begini. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu Matius 6 ayat 10. Kalau kita menyerahkan keputusan apapun dalam hidup kita kepada Tuhan, maka itu bukan tragedi.
itu bukan hal yang tragis buat kita. Justru itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Walaupun tidak seperti yang kita harapkan, walaupun tidak seperti yang kita inginkan, tapi kalau itu keputusan Tuhan, itu pasti terbaik buat kita semuanya. Oleh sebab itu, dari Ulangan 3 ini kita belajar, jangan takut karena Allah berperang buat kita. Yang kedua, terimalah keputusan Tuhan dengan berkata, terjadilah kehendakmu, supaya kemuliaannya dinyatakan buat kita semuanya. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk pembelajaran pada Ulangan pasal yang ketiga ini. Kami diingatkan supaya kami jangan takut seperti Musa memperingatkan kepada Yosua. Sebab dasarnya adalah Tuhan berperang untuk kami semuanya. Apapun masalah kami, apapun problem hidup kami, Tuhan berkata, jangan takut, aku ada bersama dengan engkau. Dan sesungguhnya musuhmu sudah aku kalahkan. Engkau hanya bertindak melangkah untuk mengambil hasilnya. Terima kasih Bapak. Dan pelajaran yang kedua, sehebat apapun manusia, seberjasa apapun manusia, jika dia berbuat salah di hadapan Tuhan, maka Allah yang mengambil keputusan, menjatuhkan hukuman. Ini tidak bisa diganggu-gugat. Bahkan sekelas Musa pun mendapatkan perlakuan yang sama. Kurang hebat apa Musa? Kurang berjasa apa Musa? Tapi di mata Tuhan, siapapun, entah bangsa Israel, entah Musa, entah para rasul di zaman perjanjian baru, atau kami anak-anak perjanjian ini, kalau bertindak salah, maka kita punya konsekuensi dihukum Tuhan. Oleh sebab itu, kami diberi pelajaran sekarang, supaya kami berhati-hati, supaya kami menjaga hidup kami bijaksana di dalam berkata, di dalam bertindak, bahkan dalam pikiran pun harus bijaksana. Dengan demikian, kami disebut sebagai orang-orang yang berbahagia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pelajaran yang luar biasa pada malam hari ini. Berkati anak-anakmu, berkati kami semuanya. Keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Pekerjaan, usaha bisnis anak-anakmu diberkati Tuhan. Studi, belajar anak-anakmu diberkati Tuhan. Rumah tangga anakmu diberkati Tuhan. Bahkan kesehatan kami semuanya diberkati Tuhan. Kami punya Tuhan yang dahsyat luar biasa. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.